Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar mungkin satu atos di utara kenya. Nah, ya, biasa. Dan tikawitan saat acan terbentuk na AMG, abi tos gaduh rencana terbentuk kelompok tani sareng Pak Yusuf, sareng Andri, sareng Abang, urang ngumpul. Kalasan abi gaduh proyekan ngadamel kebon di Ranca Buaya ya dicaringin. Kalasan kan eta ngadamel kurang lebih 18 hektar rencananya totalnya sadaya. Ayeuna mereka garap 1 hektar. Nah, terus rencana ngadamel kelompok tani karena aya berita oge gitu nya. Kalasan kan wargi di DPR Komisi Bagian Pertanian bagiannya supaya enak. Dan waktu itu teh orang bentuknya heula teh kalau mitos kebentuk mah kelompok tani orang bisa ngajengkeun bantuan dana. Iya. Karena kan waktu itu udah tos ngobrol lah nya. Hari tadi sareng Kang Andi sareng Kang Yusuf sareng Abang teh. Kita haji. Terus kedua abi ngabentukna teh sareng perkebunan anu aya di Caringin. Udah ngabentuk-bentuk kerjasama masalah pembibitan dan penjualan hasil. Abi visi abi kapayuna gitu nya kieu tah. Abi ngabentuk kerjasama sareng perkebunan teh bentukna kieu. Engke masalah pertama masalah panen kita kan diserahkan ke abi penjualanana. Abi tos nyarios oge misalnya Kang Andi, Kang Yusuf gitu kan. Terus nyari siapkeun jam pemasaran. Nah, hari ke supermarket mana gitu kan. Karena skalanya akan skala besar kan perkebunan. Matakna perlu dibentuk kelompok tani teh waktu itu. Yang kedua, masalah pembibitan. Masalah pembibitan karena di sana akan ada pruning, kebayang satu varietas rencana ke depannya. Setiap bulan itu akan ada panen. Berarti setiap bulan itu bakal ada pruning. Setiap bulan itu 3 varietas rencana ke depannya. Satu varietas itu 120 pohon. Jadi 3 varietas itu 360 pohon. Kebayangkan entesnya berapa? Gitu kan? Nah, abi ge tos nanam model kieu tancapkeun di mana we gitu kan, yang bahan RST. Jadi yang stok kayak lamun urang kuning di ditu urang bisa ngabibitkeun. Timbal balik buat perusahaan karena hasil penjualan pun perusahaan bukan untuk perusahaan. Nanti hasil penjualannya untuk pesantren karena di sana akan dibangun pesantren. Jadi hasil penjualannya itu untuk membangun pesantren dan mendidik santri-santri di sana untuk ilmu pertaniannya. Ilmu pertanian dari segi karet, anggur, jeruk, lemon, cengkeh yang ada di sana sekarang. Nah, jadi kan bibit misalnya dari sana sok entes mah ambil, pruning ambil gitu kan. Perusahaan minta 30 bibit untuk dijual. Tapi dijualnya oleh kita juga. Perusahaan minta misalnya 50.000 satu bibit. Sisa dari bibitnya terserah kita mau jual berapa gitu. Cuman perusahaan minta 30 bibit satu ya. Dijual. Dengan harga 50.000 kita yang ngejualinnya. Bebas kita mau ngambil berapa. Nah, itu uangnya nanti khusus untuk pesantren. Biaya untuk pesantren. Itu dari masalah pembibitan dan buah. Terus yang ketiganya juga masalah edukasi. Saya udah bicara juga waktu itu. Nanti kita giliran, kan waktu itu ya ke sana. Yang pertama mungkin ngedukasi orang yang kerja di sana. Yang kedua nanti kalau pesantren sudah jadi kita ngedukasi santri-santri di sana. Gitu kan. Itu yang untuk masalah dari segi bisnisnya ya, bisnis dan edukasi baik untuk pribadi. Nah itu saya lebih cenderung keluarnya dulu ya, bukan ke internal. Nah untuk internal bagaimana kita bisa mengedukasi, otomatis kan kita juga harus sudah bisa. Nah itu mah dengan ngobrol-ngobrol juga biasanya udah bisa lah ya misalnya masalah edukasi. Bukan bentuknya kayak kelas gitu kan, bukan kayak kuliah, asal sering ngumpul mungkin saling berbagi ilmu gitu. Nah, yang ketiga masalah penjualan juga saya sudah membuat sedang membuat website namanya galerianggur.com. Domainnya dan hostingnya udah saya beli. Di sana itu nanti ada artikel-artikel edukasi, video-video edukasi di dalamnya. Terus ada juga forum jual belinya, bentuknya kayak marketplace lagi, khusus. Jadi bukan kayak Shopee, ya semacam Shopee lah kayak gitu, tapi khusus untuk anggur saja. Namanya Galeri Anggur. Baik itu bentuk pelelangan ataupun jual beli secara langsung. Tapi terpusat, siapa nanti yang ngelola?
kan. Nanti ya disebut nanti sama Pak Yosef itu satu pintu, itu di sana bisa gitu. Semua orang bisa jualan di situ. Tapi kita bisa menentukan harga standarnya berapa, karena di satu pintu itu gitu kan. Kalau mau jual di sini harga standarnya segini, sekian persen untuk kas misalnya, gitu. Sekian persennya untuk kas diambil dari hasil penjualan yang masuk di sana juga dari situ. Termasuk juga aplikasinya, bukan hanya websitenya aja, tapi aplikasinya ada bantu Android ataupun iPhone, iOS gitu kan. Nah, saya sudah siapkan itu juga. Jadi nanti penjualan ada edukasinya, ada chattingnya, ada video-video dan lain-lainnya lah, pokoknya ada di situ, masuk di dalamnya udah ada. Untuk yang selanjutnya saya juga tadi sebagai identitas komunitas saya setuju harus ada tempat base camp ataupun galeri, di mana galeri tersebut lebih kita fokuskan kepada anggur-anggur yang memang sudah terbukti genjah aja, tidak usah yang aneh-aneh. Kenapa? Pertama mudah perawatannya, kedua mudah cara pembuahannya gitu, dan ketiga juga orang udah cenderung kenal gitu kan, oh anggur ini dan enak gitu ya untuk dikonsumsi. Anak muda dari isi galeri anggur tersebut. Ngalah ke anak muda paling. Nah untuk sementara saya ada ancang-ancang bentuk kerjasama dengan sekolah pertanian yang ada di Limbangan. Ya ada sekolah pertanian di Limbangan di belakang alun ke sana. Nah, dengan yang punya sekolahnya itu, dia punya tanah 240 tumbak, 240 tumbak di pinggir jalan, di Banen. Nah, Kang Panji udah tahu tanahnya sebelah mana ya waktu itu. Nah, rencana saya di situ akan dibikin galeri. Kita bentuk kerjasama 10 tahun. Jadi mereka menyediakan tanahnya, ada juga udah bangunan permanen di sana, udah ada sumur juga di sana. Kita bikin galeri anggur di sana, kita tanaman, terus kita buka kafenya juga, bisa buka tokonya juga di sana. Dari keuntungan 50-50 dengan sekolah. Dan sekolah pun nanti akan mengirimkan murid-muridnya untuk belajar di sana sebagai bentuk edukasi gitu kan. Mudah-mudahan ini berjalan untuk tahun depan gitu kan. Saya udah mulai yang bikin sketsa-sketsanya lah di sana seperti itu. Untuk pengenalan ke masyarakat juga saya udah sempat juga usul. Waktu itu juga saya banyak ya rosok yang gini yang dibagikan ke masyarakat di Abang. Tapi bagikan, saya sediain RS yang pertama Bella atau RM aja dulu biar masyarakat lebih mudah. Karena kalaupun tidak diurus, kalau Isabel atau RM dia jadi sendiri gitu kan, beda dengan anggur impor gitu kan. Sekarang agar masyarakat istilahnya apa ya, mengenal dulu lah, mengenal anggur dulu. Sok aja sama saya disebarin. Saya juga udah nyebarin daerah Galpak, terus daerah ya Cibiuk ke belakang gitu kan. Udah ada, jadi sok aja ditanam-tanam aja di setiap rumah atau di mana gitu. Mereka biar mengenal dulu anggur. Nanti kalau misalnya mereka udah jadi, bisa kita bantu untuk nempel. Itu yang pertama sebagai edukasinya, sebagai pengenalan. Yang kedua juga kan kita bisa jadi stok RS buat kita nanti kalau mau gitu kan. Stok misalnya ditukar gitu kan dengan yang bagus, atau kita beli RS-nya, jadi kita tidak kekurangan RS lah istilahnya, tidak usah nyari lagi di grup, dicari RS gitu kan, kita tinggal datang aja ke siapa-siapa gitu kan nanti itu untuk masalah itu. Terus kemarin juga ada tawaran dari Balai Penelitian Pertanian di Jakarta juga, saya sempat diundang di sana untuk sebelum ada pembentukan Jogja Anggur. Peresmian Jogja Anggur kan kemarin disahkan oleh Sultan sama Ketua MPR ya. Saya kemarin diundang juga sebetulnya ke sana gitu kan. Nah cuman istilahnya karena waktu yang tidak memungkinkan kemarin kan, istri juga lagi bulan-bulannya gitu, nggak mau ditinggal. Aduh, ya mati luan ya. Nah, jadi saya harapkan juga kalaupun nanti saya tidak bisa, ada teman-teman di sini yang bisa mewakili. Gitu. Jadi agar lebih intens, misalnya anggaplah kita adakan pertemuan misalnya minimal sebulan sekali lah ada. Serah basecampnya untuk sementara di mana. Tapi kalau usul saya untuk lebih mempererat silaturahim, pertemuannya itu digilir. Sekarang misalnya di rumah Kang Andri, bulan depan di rumah mana. Nah, sebelum ada galeri gitu, sebelum ada basecamp tetap atau galeri tetap, nanti kalau udah ada galeri tetap kita kumpulnya di sana setiap sebulan sekali, kita review
langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu sudah sampai mana, hasilnya seperti apa yang kurang gitu kan, apa yang perlu ditingkatkan seperti itu. Kalau ada kendala disampaikan, bagaimana kita istilahnya memberikan solusi bersama. Terus terang, saya juga kemarin dari tawaran di Manonjaya kan 27 hektar ya, nggak saya ambil karena istilahnya kalau saya berjuang sendiri, misalnya saya atau dibantulah sama Kang Andi atau Kang Yusuf gitu kan, berapa bibit yang bisa saya buat. Kalau saya harus order dulu ke orang lain gitu kan saya harus bayar cash, modal berapa yang harus saya lakukan gitu, yang harus saya siapkan gitu kan. Sementara kalau pembayaran dari perkebunan seperti itu kan tidak langsung ada ngasih DP dulu besar kayak gitu kan. Biasanya ini dalam artian kita udah kirim seminggu 2 minggu baru mereka bayar gitu kan. Ya pengalaman saya aja di Rancaboya seperti itu gitu. Setelah saya ngirim itu 2 minggu kemudian baru dibayar, kadang sebulan kemudian baru dibayar karena bertabrakan dengan pembangunan pesantren itu kan. Istilahnya 15 menit lah. Udah? Ya, 0 menit udah ya. Mantap. Ya jadi 5 detik deh. jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi ini lebih cenderung ke teknis ya yang sudah dilakukan oleh saya pribadi. Ya mudah-mudahan juga bisa jadi motivasi juga bagi teman-teman di sini gitu kan. Karena walaupun seperti tadi Kak Igun bilang, wah pasar terlihat sempit. Tapi sebenarnya pasar banyak banget. Bahkan sekarang saja saya terima orderan untuk bikin 15 hektar di Medan, dekat Danau Toba gitu kan. Itu saya nggak terima gitu kan. Ya karena kemarin kan saya belum pasti gitu kan, pas saya terima pengadaan bibit dari mana gitu kan. Kalau misalnya udah kumpul di sini gitu kan, sok kalau misalnya siap, nanti kalau ada orderan gede gitu saya siap untuk terima gitu kan. Nanti per orang misalnya, ya per orang misalnya nanti dijatah kamu bikin 100 bibit gitu kan kesanggupannya. Kalau misalnya ada yang kurang boleh lah nanti misalnya saling tukar RS dulu atau entes kita cari bareng-bareng gitu kan. Terutama untuk sekitar 20 varietas yang memang udah umum gitu kan, yang udah umum istilahnya udah memang terbukti genjah, terbukti bagus di pasaran untuk penjualannya seperti itu. Khusus saja lah. Kalau untuk galeri boleh lah mungkin yang aneh-aneh gitu kan, tapi kalau menurut saya sih lebih baik pada yang lebih mudah kita kejar pasar aja dulu lah. Yang lebih mudah gitu. Koleksi ngumpul, aduh. Ya Halloween mah. Mungkin itu saja mungkin dari saya ya. Panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.